Halo guys, welcome back di course tentang masa kolonialisme Barat di Indonesia ini. Masih barengan aku, Rena Indria, dan kali ini di lesson ini aku bakalan ngejelasin satu topik tentang VOC seperti yang udah kita bahas di 2 materi sebelumnya. Kita udah jelasin tentang apa itu VOC, kebijakan-kebijakannya, terus juga dampak dari VOC ini terhadap rakyat Indonesia, dan sekarang giliran aku untuk bahas kemunduran VOC. Jadi setelah berkuasa hampir 200 tahun di Indonesia, di Nusantara, menguasai perdagangan, bahkan sampai semua aspek sosial, ekonomi, budaya dikuasain sama VOC. Akhirnya VOC ini bubar juga. Jadi di tahun 31 Desember 1799 VOC ini dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena beberapa faktor. Jadi hutang VOC waktu VOC meninggalkan Indonesia itu sekitar 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan di Nusantara ini berupa kantor, gudang, benteng, kapal, dan daerah kekuasaannya. Dan akhirnya semua aset itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi bubarnya itu di tanggal 31 Desember 1799 setelah berkuasa di Indonesia hampir 200 tahun. Nah, akhirnya setelah VOC ini dibubarkan, setelah VOC ini mundur, tanggung jawab dari kongsi dagang di Indonesia itu akhirnya diambil oleh Hindia Belanda. Dan pengambilan kekuasaan ini tujuannya tetap sih supaya wilayah Indonesia itu masih dalam kekuasaan Belanda. Jadi pemerintahan Belanda itu tapi nggak bertahan lama juga, cuman sampai tahun 1806. Ketika itu Belanda yang menggantikan VOC harus menanggung hutang-hutang VOC. Dan akhirnya di akhir abad sekitar abad ke-18 di Eropa itu ada peperangan melawan Prancis, Belanda melawan Prancis. Dan akhirnya di tahun 1806 Prancis itu menang di peperangan itu, perang melawan Inggris. Akhirnya Prancis menguasai pemerintahan Belanda yang ada di Eropa dan berimbas juga kepada pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis di tahun 1808 gitu. Jadi karena Prancis yang menang, jadi semua pemerintahan Belanda, otomatis jajahannya Belanda pun diambil alih oleh Prancis gitu. Itu sekilas dulu. Sekarang aku yang mau lebih fokus ke faktor-faktor apa sih yang bisa bikin VOC ini mundur dari Indonesia. Jadi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC ini akhirnya bisa mundur dan bisa berakhir kekuasaannya di Indonesia. Yang pertama, karena ada banyak banget korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Jadi ini salah satu alasan, dan bisa jadi alasan yang paling kuat gitu, karena disebutkan juga di beberapa sumber kalau emang korupsi ini yang jadi faktor utama dari kemunduran VOC. Kenapa mereka korupsi? Karena mereka digaji dengan sangat rendah gitu. Jadi mereka terpaksa melakukan korupsi. Yang kedua, anggaran pegawai yang terlalu besar akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Jadi seperti yang aku bilang di lesson-lesson sebelumnya, VOC ini kan daerah kekuasaannya makin lebar sampai membentuk seperti sebuah negara gitu. Dan pastinya anggaran yang dikeluarkan juga makin besar. Nah, jadi semakin luas wilayahnya semakin besar, tapi pemasukannya nggak ada. Makanya menyebabkan VOC ini bubar. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Nah, jadi udah tahu kan kalau sebelum VOC bubar ini banyak banget yang protes, tokoh-tokoh nasional, raja-raja di Nusantara yang ngajak perang juga gitu ke VOC gara-gara kesewenang-wenangannya kekuasaan mereka. Dan untuk melawan mereka pun VOC ini
butuh banyak biaya gitu, butuh banyak dana, dan dananya tuh nggak kecil juga gitu. Makanya itu jadi alasan, karena udah banyak perlawanan, mereka juga harus ngelawannya pakai perang, tapi perang biayanya mahal. Ya itu jadi salah satu alasan kenapa bisa VOC ini mundur dan bangkrut gitu. Terus juga ada persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang Inggris yang EIC itu. Jadi ada persaingan juga gitu. Nah, selanjutnya ini seperti di poin ketiga, pengeluaran VOC ini makin besar karena membiayai perang, berebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan, maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Jadi selain cuma melawan rakyat, perang untuk melawan rakyatnya sendiri, perang, perebutan monopoli perdagangan, memperluas jajahan, itu tuh cukup membangkrutkan mereka juga gitu, karena anggarannya yang gak kecil, anggarannya yang gak sedikit gitu. Yang keenam, VOC terlilit banyak utang. Contoh penyebabnya itu waktu diberlakukannya dividen kepada pemegang saham. Jadi saat VOC merugi, dividen ini tetap diberikan supaya mereka nggak menarik modalnya. Jadi walaupun mereka udah rugi, VOC udah rugi, tapi mereka tetap ngasih bunga gitu, ngasih uang ke para pemegang saham ini gitu, supaya mereka nggak narik modalnya. Tapi lama kelamaan juga VOC ini kekurangan pemasukan dong, sampai akhirnya banyak utang gitu, utangnya semakin banyak, karena walaupun di kondisi rugi mereka tetap ngasih bagi hasil keuntungan gitu. Akhirnya makin rugi dan makin rugilah VOC ini. Yang selanjutnya karena adanya pendudukan Prancis terhadap Belanda di tahun 1795. Jadi secara nggak langsung, jadi revolusi Prancis ini juga mengubah tatanan politik dari Belanda ini gitu. Makanya itu jadi salah satu faktor kenapa VOC ini bisa mundur dan bangkrut gitu. Nah, jadi ini beberapa poin-poin atau beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya VOC di Indonesia. Banyak korupsi, mulai dari korupsi, terus anggaran yang terlalu besar, sampai mereka terlilit utang, dan bahkan sampai pendudukan dari Prancis terhadap Belanda gitu. Oke, itu dia faktor-faktor dan kenapa VOC bisa bubar. Next, di lesson berikutnya aku bakalan lanjutin pembahasan tentang ini. Jadi setelah VOC bubar, kayak gimana sih keadaan Indonesia? Siapa yang memerintah? Siapa yang mengambil alih kekuasaan VOC ini? Bakalan aku bahas di lesson berikutnya. So, pastiin untuk tetap subscribe, untuk tetap nonton video-video lesson dari aku. Jangan lupa juga like and share videonya. Oke, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Bye!